Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran PBL dalam pembelajaran PPKN. Nah, halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian tuh kayak bosan kalau belajarnya itu hanya mendengarkan ceramah dari gurunya? Nah, kayak pengennya belajar yang seru, yang nyata dan berasa kayak lagi main petualangan. Nah, ini ada satu metode pembelajaran yang seru kayak gitu, namanya adalah problem based learning atau biasanya dibilang dengan PBL. Nah, PBL itu kita nggak cuma hanya duduk dengerin penjelasan dari guru, akan tetapi kita itu diajak mikir, mencari tahu dan menemukan jawaban sendiri. Seperti belajar lewat masalah yang nyata, bukan seperti hanya menghafal materi saja. Dan belajar ini bukan karena disuruh, tapi karena kita penasaran dan peduli. Nah, kenapa PBL itu penting? Karena di dunia nyata, masalah itu nggak datang berupa jawaban terus. Akan tetapi kita harus belajar menghadapi masalah, berpikir kritis, bekerja sama, dan berani mengambil keputusan. Lewat PBL juga kita dilatih dari kecil buat menjadi problem solver, bukan cuma penghafal teori. Kemudian ada tujuan dari PBL, yaitu kita itu dilatih untuk melihat suatu masalah, kemudian bekerja sama dengan teman untuk menyelesaikan masalah, kemudian membuat rencana, uji coba solusi, dan terus evaluasi agar belajar dari kesalahan. Dan ini bukan cuma buat nilai di rapot, tapi untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu ada ciri-ciri PBL. Nah, PBL itu punya beberapa tanda-tanda khas loh. Nah, contohnya tuh kayak belajarnya tuh aktif, yang mana siswalah yang menjadi pemeran utamanya. Terus selanjutnya guru berubah menjadi mentor, bukan satu-satunya sumber jawaban. Itu tuh maksudnya sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya tempat mencari jawaban, tetapi lebih sebagai membimbing para siswa untuk membantu mereka mencari atau menemukan jawabannya sendiri secara pribadi, secara mandiri. Yang selanjutnya itu belajar berpusat pada proyek atau masalah, yang artinya belajar itu fokus pada menyelesaikan proyek atau memecahkan masalah nyata, bukan hanya menghafal materi-materinya saja. Selanjutnya itu ada hasil belajar dinilai bukan cuma dari jawaban yang benar, tapi dari proses berpikirnya juga. Nah, itu tuh artinya kayak penilaian sekarang itu tidak hanya berdasarkan jawaban yang benar saja, tetapi juga melihat bagaimana sih cara mereka berproses atau cara mereka berpikir dan menyelesaikan masalahnya tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah PBL. Nah, kalau digambarin, proses PBL itu seperti jalan-jalan nyari harta karun. Yang pertama itu kita mendapatkan peta atau masalah, yang artinya kita harus belajar, kita diberi masalah atau tantangan yang harus diselesaikan. Yang kedua, kita kerjasama buat baca petanya. Yang dimaksudkan adalah kita berdiskusi bareng teman untuk memahami masalah tersebut. Nah, yang ketiga, kita cari petunjuk atau informasinya, atau kita mencari informasi atau data yang dibutuhkan supaya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, kita susun rencana buat nemuin harta karun atau solusinya. Nah, ini kita membuat strategi atau langkah-langkah untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Yang kelima, terus kita sharing hasilnya ke teman-teman. Nah, itu tuh maksudnya seperti kita mempresentasikannya atau membagikan hasil yang sudah kita buat ke kelompok lain atau ke seluruh siswa yang lain. Terakhir, kita ngobrolin bareng apa yang bisa diperbaiki dari perjalanan tadi. Maksudnya itu kita bersama-sama mengevaluasi proses, mengevaluasi prosesnya, melihat apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki lagi. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan PBL. Kelebihannya itu kita belajar mandiri karena harus cari informasi sendiri. Terus kita belajar berpikir kreatif karena harus cari solusi yang unik. Kita belajar bertanggung jawab.
karena tugas yang dibagi dan harus diselesaikan secara bersama. Atau PBL itu dapat membuat kita lebih aktif, kreatif, mandiri, dan terbiasa kerjasama. Jadi bukan cuma pintar dari teori, tetapi juga jago praktek di dunia nyatanya. Yang terakhir adalah kekurangan PBL. Nah, kalau masalah yang diberikan kurang menarik, siswa menjadi kurang semangat. Lalu tanpa arahan yang jelas, siswa kadang kehilangan arah dan frustasi. Terus selanjutnya adalah kerja kelompok bisa tidak adil. Dan yang terakhir, PBL itu melatih banyak kemampuan penting, tapi butuh waktu, kreativitas guru, kesabaran, dan kerja tim yang adil supaya hasilnya maksimal. Terus kalau metode ini dipakai pada pembelajaran PKN, itu kita bisa menggunakan materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, daripada siswa disuruh hafalin tentang hak mendapat pendidikan atau kewajiban menjaga lingkungan, mendingan guru itu memberi masalah nyata seperti di lingkungan sekitar banyak orang buang sampah sembarangan. Padahal menjaga kebersihan itu kewajiban semua negara. Nah, gimana caranya kita mengajak masyarakat betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti di kelas itu siswa akan diskusi bareng kelompok, cari tahu tentang hak dan kewajiban warga negara, lalu observasi langsung di lingkungan rumah atau sekolah. Lalu mereka bisa bikin kampanye kecil, entah itu lewat poster, brosur, atau video ajakan. Nah, terakhir mereka bisa mempresentasikan hasil pekerjaan mereka itu ke kelas, bahkan bisa aksi nyata di lingkungan masyarakat. Nah, jadi di sini anak-anak itu tidak cuma belajar teori, jadi mereka tuh belajar bagaimana cara berempati, bertanggung jawab, menghargai kerjasama tim, dan berpikir kritis untuk lingkungan sekitar. Nah, dan juga jadi PBL ini bukan sekedar metode belajar. Nah, PBL ini membentuk karakter siswa, membentuk kebiasaan berpikir kritis dan solutif, bikin kita sadar bahwa belajar itu bukan tentang hafalan, tapi tentang perubahan untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita. Nah, yuk kita biasakan diri untuk belajar dengan rasa ingin tahu, belajar dengan semangat memecahkan masalah, karena masa depan butuh orang-orang yang berani mencari solusi, bukan mencari jawaban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.